Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Salsa Sabila. Di video ini kita akan membahas mengenai filter dan pivot table yang ada pada Microsoft Excel atau cara menfilter sebuah data pada pivot table. Nah, pivot table ini merupakan salah satu fasilitas atau item yang dimiliki oleh aplikasi Excel, di mana ia berupa tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan, dan membandingkan sejumlah data, baik data yang banyak atau data yang sedikit. Baik, mari kita langsung saja masuk pada langkah-langkah membuat pivot table. Kita masuk pada Microsoft Excel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah pivot table yaitu menyiapkan sebuah data. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah data. Langkah yang kedua yaitu kita memblok data yang sudah kita buat. Kita blok semua. Setelah itu kita tekan insert, lalu kita pilih icon pivot table. Nah, setelah itu kita input table atau rangge. Ini sudah kita input, sudah kita masukkan. Setelah itu teman-teman bisa memilih mau menyimpannya di worksheet baru atau digabung sama worksheet ini. Jadi kita simpan saja di sheet baru. Lalu teman-teman tinggal tekan OK. Nah, sudah muncul tampilan pivot table-nya. Nah, teman-teman, di sini di tampilan pivot table ada yang namanya drop zones atau wilayah tempat di mana kita bisa menjatuhkan atau menyimpan sebuah data. Nah, drop zones ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu report filter yang ini. Ini fungsinya untuk memperbolehkan kita menfilter item-item data khusus. Lalu yang kedua, kolom atau kolom label. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan nilai khusus dari file kita di seluruh bagian atas tabel pivot. Yang ketiga, rows table atau rows. Ini fungsinya untuk menampilkan nilai khusus dari file kita yang terletak menurun di sisi kiri dari tabel pivot. Lalu yang keempat, values. Nah, values ini berfungsi untuk melakukan perhitungan khusus menggunakan nilai yang ada di file. Baik teman-teman, sekarang kita akan menggunakan pivot table ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu pasar mana yang sudah menjual produk kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal menceklis atau mencentang item yang bertuliskan location. Centang. Nah, di sini sudah muncul pasar yang sudah menjual produk kita, yaitu Bali, Jakarta, dan Surabaya. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa partner kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita hapus checklist atau centang yang ada di location, lalu kita checklist atau mencentang item yang bertuliskan partner. Nah, di sini juga sudah muncul jawabannya, yaitu partner kita yaitu Komputindo, Laptoindo, dan PC Indo. Berikut pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa banyak bulan dari data yang kita punya. Nah, untuk menjawab itu kita hapus lagi centangnya, lalu kita centang atau checklist item yang bertuliskan month atau bulan. Nah, di sini jawabannya sudah muncul, yaitu 14. Berikutnya pertanyaan yang keempat, yaitu berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menceklis total
lokasi, dan bulan pada tabel pivot kita. Jadi kita hapus dulu, lalu kita checklist total, setelah itu location, lalu bulan. Nah, karena kita perlu data tahunan dan bukan bulan, kita akan pindahkan bulan di posisi bawah lokasi atau location dengan cara menggesernya. Kita geser. Nah, di sini sudah pindah ke bawah lokasi. Nah, sekarang kita bisa melihat tabel pivot yang menampilkan informasi yang lebih baik. Nah, di sini kita juga bisa melihat total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kelima, yaitu partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu item partner kita dan nilai penjualan. Kita checklist partner, lalu total. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan tadi. Nah, pada tabel pivot, kita dapat memasukkan performatan bersyarat atau conditional formatting untuk membantu kita mengidentifikasi siapa yang mempunyai penjualan terbanyak. Kita juga bisa menggunakan color sales atau data bar. Jadi contohnya itu seperti ini. Kita masuk pada item conditional formatting. Misalnya kita ingin memberikan warna ya, ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keenam, yaitu pada masing-masing lokasi siapakah partner terkuat dalam penjualan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita memerlukan partner, lokasi, dan total penjualan. Sini kita sudah menceklis total dan partner, jadi kita tinggal mengklik atau menceklis lokasi. Nah, karena fokusnya adalah lokasi atau location, kita harus memindahkan item lokasi ke atas item partner. Nah, untuk membantu kita melihat dengan lebih mudah, kita bisa menggunakan conditional formatting. Nah, untuk membantu melihat dengan lebih mudah, kita bisa menggunakan item conditional formatting. Jadi kita blok dulu. Lalu kita masuk pada conditional formatting. Nah, di sini kita akan menggunakan data bar. Kita bisa memilih warna yang diinginkan. Misal saya ingin memilih warna hijau. Nah, di sini sudah muncul data barnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ke-7 atau yang terakhir, yaitu berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap-tiap area dan total penjualan di tiap area. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita membutuhkan item partner, lokasi, jumlah unit yang terjual atau amount, dan total penjualan. Jadi di sini kita sudah menceklis lokasi, partner, total. Jadi kita tinggal menceklis amount. Nah, karena fokusnya adalah lokasi, kita harus memastikan lokasi berada pada posisi di atas partner. Pindahkan ke atasnya. Nah, seperti inilah jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan di pertanyaan ke-7. Baik, kita masuk pada cara merubah kosmetik pada tabel pivot table. Jadi kita klik desain. Setelah itu kita klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita sudah melihat berbagai varian model dan warna. Nah, ketika kita memindahkan mouse kita di atas salah satu desain, tabel pivot secara otomatis akan berubah warna seperti ini. Nah, ini yang dimaksud itu kita diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk memilih tampilan sebelum kita benar-benar memilih warna atau desain yang kita inginkan.
Semisal kita ingin warna seperti ini, kita checklist. Nah, sudah berubah. Nah, di sini ada 3 tipe dari layout atau tata letak yang ada pada tabel pivot, yaitu kompat, kedua outline, dan tabular. Nah, secara default atau setelan standar, semua tabel pivot baru akan menggunakan layout kompat. Menu untuk memodifikasi tata letak ada di bawah top desain. Jadi fungsi utamanya adalah memperkuat kreativitas pengguna. Jadi kita akan melihat perbedaan antara reporter layout terlebih dahulu. Kita ketik desain, lalu kita pilih report layout. Sudah muncul seperti ini, kita pilih show in compact format. Lalu kita blok. Setelah itu kita tekan lagi report layout, terus kita checklist show in outline format. Nah, lalu selanjutnya kita blok lagi, lalu copy, kita pindahkan di sebelahnya seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi pada desain, lalu report layout. Di sini kita pilih show in tabular format. Nah, sudah berubah. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah perbedaan. Yang ini kita menggunakan compact layout. Lalu ini adalah contoh penggunaan outline layout. Lalu yang ini itu merupakan contoh tabular layout. Fungsi layout yang selanjutnya adalah fungsi subtotal. Fitur ini memindahkan subtotal ke posisi paling atas atau paling bawah dari masing-masing grup atau mematikannya. Layout secara default atau secara standar akan menunjukkan semua subtotal yang berada di atas. Baik, kita coba ubah. Kita klik desain. Lalu kita klik subtotal. Setelah itu kita pilih show all subtotal at bottom of group. Nah, di sini sudah muncul semua data subtotal yang akan berada di bawah masing-masing grup seperti ini. Kembali total. Nah, fungsi grand total digunakan untuk mengaktifkan grand total ataupun juga mematikan pada baris dan kolom. Secara dasar grand total ditunjukkan pada kolom. Oke, baik, kita akan melihat cara menghilangkan grand total. Kita klik desain. Setelah itu kita klik grand total. Lalu kita pilih off for rows dan kolom. Nah, di sini sudah muncul. Baik, di sini ada yang namanya blank row atau baris kosong. Nah, ini fungsinya untuk memungkinkan kita memasukkan atau menghilangkan baris kosong antara item. Baik, kita akan masukkan satu baris kosong setelah item. Pertama, teman-teman klik desain. Lalu pilih blend row. Setelah itu insert bed length of each item. Nah, di sini sudah terdapat baris
kosong. Baik, kita masuk pada cara melakukan perhitungan di tabel pivot. Tabel pivot ini juga memberikan kita kemampuan untuk menganalisa data dengan cara melakukan perhitungan yang tidak dilakukan di set data aslinya. Cara melakukannya yaitu dengan menggunakan fungsi kalkulator Find atau menghitung Find dan kalkulator item atau menghitung item. Oke, kita langsung saja mencobanya, yaitu di sini saya sudah membuat ulang pivot table-nya. Baik, kita masukkan langsung saja kita masukkan the checklist partner, lalu location, setelah itu total penjualan. Nah, langkah ini akan memberikan kita tabel pivot dengan data partner penjualan berdasarkan lokasi pasar. Untuk membuat kalkulator Find, kita bisa memilih tab opsional atau pivot table. Kita tekan, lalu kita masuk pada file, item, dan set. Setelah itu kita pilih kalkulator Find atau menghitung Find. Nah, di sini muncul jendela insert kalkulator Find. Baik, kita langsung saja menginput datanya. Di sini di nama kita bisa ketik persentase, lalu diskon. Lalu untuk mencari persentase diskon yang diberikan, kita perlu membuat satu rumus. Di sini kita pilih diskon, lalu insert file, lalu kita pilih lagi price atau item. Nah, setelah selesai semua, kita tinggal ketik OK. Nah, di sini sudah muncul sum of diskonnya. Kemudian kita dapat menformat nomor untuk mewakili persentase dengan klik pada persen yang ada di home. Jadi kita ke home, kita blok, semua, lalu kita ubah formatnya menjadi persen seperti ini. Nah, sudah menjadi persentase. Untuk menghitung rata-rata penjualan selama 6 bulan pertama, kita akan menggunakan fungsi kalkulator item. Jadi fungsi ini digunakan untuk memisahkan perhitungan dengan menggunakan sebagian data yang ada. Nah, di sini saya sudah mengcopy ulang pivot table-nya. Baik, kita akan buat tabel pivot baru menggunakan data mentah. Yang pertama kita akan masukkan, kita hapus dulu ini. Nah, yang pertama kita akan masukkan month atau bulan. Setelah itu kita masukkan total. Nah, month ini kita pindahkan di rows tabel. Seperti ini lah munculnya. Baik, mungkin cukup sekian dari video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.